Yo, minasan! Mari kita lanjut ke chapter 14 dari Record of Ragnarok Gods Apocalypse. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang senang dengan konten sejarah? Bantu subscribe channel sejarahku ya, minasan. Linknya ada di deskripsi. Tertulis pada panel awal, kesucian dan kemurnian dari kehidupan surga, begitu juga sebaliknya. Dijelaskanlah bahwa Valhalla adalah tempat para dewa hidup bersama. Sukavati, Eden, Olympus, Takamagahara itu adalah tempat yang indah dan berlimpah yang dihuni banyak dewa. Ini adalah tempat di mana para dewa tingkat tinggi semuanya tinggal. Bahkan di tanah air dari 4 dewa penjaga mata angin, tanah mitologi Cina, di sanalah para dewa tingkat tinggi bersemayam. Ibu kota Shangdi, di mana kawanan dewa tingkat rendah bertarung dan terus bertarung tanpa henti. Kota Morio. Di antara kedua dunia itu, ada hal yang tidak terelakkan dan tidak tergantikan, yaitu kesenjangan. Kita pun diperlihatkan ada beberapa dewa yang mendatangi Suzaku muda, yaitu Dewa Wabah Gyakuki. Mereka tidak pernah melihat wajah Suzaku sebelumnya. Apa kau tidak tahu aturan kota Morio? Dasar dewa asing, dilarang melanggar perintah dewa yang kuat, mengerti? Mendengar itu, Suzaku justru memuji aturan yang bagus itu dan menyukainya. Gyakuki pun menganggap itu seperti mengolok-oloknya, sehingga dia dan kedua dewa lainnya langsung bergerak untuk menyerang Suzaku. Dasar berdebah sialan, tangkap dia! Ternyata dari atas sudah ada Genbu, Byakko, dan Qinglong yang menyaksikan pertarungan 3 lawan 1 itu, di mana Suzaku meninju wajah Gyakuki, lalu Gyakuki menarik kerah baju Suzaku dan mengangkatnya tinggi. Menurut Byakko, dewa luar itu punya nyali yang besar. Qinglong pun mengajak mereka untuk bertaruh siapa yang akan menang. Byakko pun menjawab, entahlah, tapi dia punya ide yang lebih bagus. Dengan cepat, Byakko menendang wajah Gyakuki dan bertarung di pihak Suzaku. Namun, yang berdiri sebagai pemenang adalah Gyakuki. Dia memaki keempat dewa yang telah terbaring di tanah setelah dikalahkannya sebagai bajingan. Apa mereka pikir mereka bisa menang dengan hanya serangan diam-diam yang remeh itu? Jangan lupakan, sampah akan tetap menjadi sampah. Gyakuki dan teman-temannya pun berjalan pergi meninggalkan mereka. Suzaku yang terbaring lalu menanyakan, kenapa mereka semua membantunya? Byakko, Genbu, dan Qinglong pun berdiri menjawab bahwa mereka tidak membantu Suzaku. Lagi pula, dewa-dewa yang sok itu memang selalu membuat mereka kesal. Itu saja. Suzaku pun tersenyum dengan jawaban yang bagus itu. Dia menyukainya. Suzaku lalu bangkit dan mengajak mereka semua untuk ikut dengannya. Saat Byakko menanyakan mereka akan pergi kemana, Suzaku justru menjawab bahwa semua gerakan dewa itu dia sudah mengerti semuanya. Kita pun diperlihatkan bagaimana Suzaku kini bertarung lagi melawan Gyakuki, di mana Suzaku menendang hidungnya sampai berdarah. Hal itu mengejutkan Byakko, Genbu, dan Qinglong. Sejak awal, ada sesuatu dengan Suzaku yang jelas berbeda dari dewa biasa. Mereka punya firasat, jika mereka ikut dengan Suzaku, dia bisa membawa mereka kemanapun yang bisa mereka bayangkan, bukan hanya di kota Morio, tapi dimanapun. Kembali ke masa sekarang, kita pun diperlihatkan indera yang tertebas tepat di bagian dadanya oleh serangan Suzaku. Seolah-olah itu hanyalah masalah yang kecil baginya. Baik Jar, Ares, Shiva, Brahma, dan Byakko, mereka semua terkejut dan terkesima dengan serangan Suzaku itu. Tapi tiba-tiba, pipi Suzaku robek dan mengeluarkan darah. Suzaku paling tahu bagaimana serangan indera yang hampir saja mengenainya. Tapi tetap saja, teknik indera itu Suzaku sudah melihat semuanya. Kita pun diperlihatkan bagaimana Suzaku menarik kembali shuriken yang tertancap di punggung Indra dan memasangnya di tangan kirinya. Sekarang luka Indra sangat parah ya minasan. Punggung Indra memuncratkan banyak darah, lalu dia sampai memuntahkan darah.
Belum lagi, luka menganga di dadanya yang semakin basah karena darah, serta tangan kanannya yang sudah teriris-iris di awal tadi. Jar mengatakan bahwa kecepatan dikenal sebagai kekuatan besar sang dewa petir. Tapi, Suzaku benar-benar menghancurkan dewa tercepat itu. Inilah sang pemimpin dari 4 dewa penjaga mata angin, Suzaku. Para penonton pun terkejut, tetapi Shiva mengkhawatirkan kondisi Indra. Hal itu membuat Zeus tertawa. Dia tampak senang karena rumor itu benar-benar kenyataan. Itu memang senjata yang menarik. Scarlet Ripple Phantom Sword, here and you may can. Hermes mulai menganalisis tentang shuriken yang sepertinya berhasil dihindari oleh Indra, tapi Suzaku justru mengubah rute untuk serangan keduanya. Untuk bertahan melawannya saat pertama kali melihatnya, itu pasti cukup sulit. Kemudian, Varuna tampak kesal dan memaki ini konyol sekali. Indra sampai terkena serangan mendadak seperti itu, benar-benar konyol. Shiva kini mengkhawatirkan Indra, apa yang terjadi padamu? Tapi di sini, hanya Suzaku yang terus memperhatikan Indra. Bagaimana semua luka-luka yang diderita oleh Indra masih tidak membuatnya meregangkan kuda-kudanya. Kenapa dia masih bisa berdiri? Menurut Suzaku, pertarungan ini sangat menguntungkannya. Tapi dia tidak akan lengah sedikit pun. Suzaku lantas melemparkan 5 shuriken ke arah Indra yang membelakanginya. Namun siapa sangka, petir Indra langsung bisa mengidentifikasi tanda bahaya itu sehingga Indra langsung bergerak cepat untuk menghindarinya. Menyadari Indra yang masih mampu bergerak cepat, Suzaku lantas melemparkan 1 shuriken lagi yang langsung menembus kaki Indra yang masih berada di udara. Suzaku mengatakan, bukankah aku sudah bilang padamu, teknikmu itu aku sudah melihat semuanya, mengerti? Baik Jar, Shiva, Brahma, Varuna, Daikokuten, dan Ares, mereka sangat terkejut. Padahal itu adalah kecepatan kilat milik Indra, tapi Indra tidak bisa menggunakan teknik itu lagi. Indra pun terkejut karena gerakannya lagi-lagi terbaca. Dia sama sekali tidak bisa bereaksi pada serangan seperti ini. Varuna bertanya-tanya, apa Indra kelelahan setelah bertarung tadi? Brahma menjawab, tidak mungkin, itu lebih konyol lagi. Indra adalah tipe yang semakin kuat seiring dengan pertarungan yang masih berlangsung. Dalam pertarungan yang berlarut-larut ini, dia seharusnya menjadi lebih tajam dan lebih cepat. Tiba-tiba, Hermes menyadari sesuatu. Dia bergumam sendiri atas analisisnya pada pertarungan Indra melawan Suzaku. Meski begitu, apa hal itu bisa? Tidak, secara teori itu mustahil. Tapi tetap saja, dari belakang, Ares berteriak memanggil Hermes. Kalau kau menyadari sesuatu, berhentilah bergumam sendiri dan katakan padaku, Hermes. Dewa badut kita kok tidak bisa pakai otaknya sendiri ya, Minasan? Hermes menjelaskan, Indra memiliki strategi dasar untuk kemenangan mutlaknya, yaitu Vajra. Dengan mempertimbangkan semua hal sejauh ini, teknik itu terdiri dari gerakan dan serangan. Vajra hanya terdiri dari 2 teknik yang sangat sederhana itu. Hermes sambil mencontohkan gerakan tersebut dengan menerjang Ares dan melanjutkan perkataannya bahwa gerakan Indra adalah kecepatan kilat miliknya lalu menghindar. Tidak peduli situasinya, dia selalu mempertahankan keunggulannya ini. Setelah dia memasuki jangkauan musuh, meskipun dia menyerang kedua kalinya dengan kecepatan kilat yang sangat dia banggakan, serangannya selalu saja sama seperti serangan pertamanya. Dan dia mendominasi dengan cara seperti itu. Indra memiliki teknik yang sederhana, tapi justru itulah alasannya dia telah memoles dan terus mengasah sampai batas maksimalnya. Dan juga teknik itu berubah secara alami. Saat dia beralih dari gerakan ke mode serangan, hubungan antara kedua teknik itu memiliki sedikit celah. Ares tidak percaya jika teknik seperti itu memiliki celah. Zeus pun ikut berbicara,
bahwa celah atau titik kelemahan mungkin hanya sesaat dan mungkin hampir tidak ada apa-apanya. Tapi jika waktu itu sedikit saja meleset, maka itu tidak bisa digunakan untuk mengklaim kemenangannya. Dan kalau dia bisa memanfaatkan momen sekecil itu, kalau dia bisa melakukannya, mungkin Suzaku lah yang akan menang. Suzaku pun kini menarik kembali shuriken yang ada di kaki kiri Indra. Menurutnya, serangannya tadi terlalu ringan. Indra masih bisa berdiri meski sampai terbatuk-batuk. Indra kini mengakui Suzaku sebagai dewa yang kuat, tapi dia justru tersenyum Minasan, membuat Suzaku waspada saat melihat senyumannya itu. Indra mengatakan bahwa dia senang bisa ikut pertarungan ini. Bertarung dengan serius seperti ini dan melawan dewa kuat seperti Suzaku, Indra sampai meragukan dirinya sendiri yang rasanya tidak mungkin bisa menang melawan Suzaku. Itu artinya di sini sekarang juga Indra tidak punya pilihan selain menyelesaikannya. Kita pun diperlihatkan kuda-kuda Indra yang berubah dan lebih mirip seperti Luffy Gear Second Minasan. Indra menyebutkan tekniknya bernama pedang ketiga yang belum lengkap. Saat itulah Suzaku seperti terintimidasi. Suzaku benar-benar khawatir. Dia datang, ini pasti ada kesalahan. Serangan pamungkas Dewa Indra. Shiva, Vishnu, Brahma, Varuna, dan Daikokuten tersenyum melihat Indra sebagai perwakilan Dewa India yang akan menunjukkan serangan pamungkas. Indra pun menjelaskan bahwa dia telah menciptakan teknik ini untuk mengalahkan beberapa dewa tertentu saja. Indra rasa Suzaku bisa menyebutnya sebagai kartu as miliknya. Genbu dan Kinglong merasa ini gawat karena teknik itu tidak diragukan lagi. Teknik ini akan menjadi penentu pertarungan ini. Namun, Byakko masih bersemangat. Dia tidak tahu siapa dewa jagoan ini, tapi jangan remehkan pemimpin mereka, yaitu Suzaku. Melihat ancaman di depannya, Suzaku justru tersenyum dan menyuruh Indra untuk maju. Indra kini bersiap maju untuk menyerang dengan teknik Vajra Astra. Dan chapter 14 Record of Ragnarok Gods Apocalypse pun berakhir sampai di sini Minasan. Ini adalah pertarungan terakhir. Siapakah yang akan keluar menjadi pemenang? Oh iya, setelah chapter 15 Record of Ragnarok Gods Apocalypse di video berikutnya, setiap chapternya akan rilis sebulan sekali seperti manga utamanya ya Minasan. Jadi, Minasan juga boleh memberikan masukan tentang manga apalagi yang seru untuk dibahas setiap harinya. Saya nantikan komen kamu ya. Oke deh, sampai di sini dulu. Dah.